Halo teman-teman, kemungkinan kalian sudah banyak yang menentukan KLU utamanya, tetapi apakah kalian tahu sebenarnya ada satu prosedur untuk menentukan KLU sebagai KLU utama? Kenapa KLU itu sangat penting di dalam perpajakan? Karena salah satu contohnya adalah ketika kita bertransaksi dengan pihak lawan, misalnya contoh kita mau bikin surat keterangan tidak dipungut, tetapi ternyata pihak lawan tersebut memiliki KLU yang salah, maka secara otomatis ketika kita membuat suatu SKTD dengan cara penunjukan, misalnya adalah ketika kita mendapatkan kontrak dari satuan kerja, tetapi ternyata KLU dari pihak satuan kerja tersebut memiliki definisi yang memiliki KLU yang salah. Nah, akhirnya bagaimana dengan pihak lawannya? Maka secara otomatis pihak lawannya tidak dapat mengajukan surat keterangan tidak dipungut karena ketika kita mengklik surat keterangan tidak dipungut dengan kriteria tertentu, maka secara otomatis NPWP-nya itu tidak sesuai dengan pilihan kriteria kita itu, sehingga akhirnya kita ditolak. Oke, di luar daripada itu, KLU itu juga sangat menentukan dari sisi DJP untuk menentukan bahwa si perusahaan ini tuh masuk ke bagian industri yang mana dan mereka akan dibandingkan dengan keuntungan ataupun profit ataupun juga perpajakan, persentase perpajakan dari setiap industri yang terkait gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk menentukan KLU utama itu? Kalau kita lihat di sini, maka sebenarnya kita tuh sudah tahu bahwa ini semua ada di dalam Per 12 tahun 2022. Klasifikasi lapangan usaha adalah pengelompokan aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak yang membuat informasi, aktivitas, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh wajib pajak. KLU digunakan untuk kepentingan mendukung pengambilan kebijakan serta kepentingan admin data wajib pajak antara lain yang tadi dia bilang ya pengelompokan wajib pajak berdasarkan kegiatan ekonomi. Misalnya dalam PMK nomor 149 tahun 2021, fasilitas perpajakan berupa pengurangan PPh pasal 25 hanya diberikan pada KLU tertentu, sehingga perlu diidentifikasi wajib pajak dengan KLU yang sesuai agar dapat diberikan fasilitas tersebut. Selain itu, KLU juga digunakan dalam penyusunan norma penghitungan penghasilan neto atau untuk kepentingan perpajakan lainnya dalam rangka pelaksanaan hak dan atau kewajiban perpajakan. Nah, penentuan KLU. Penentuan KLU ini dapat dilihat dalam Per 12 tahun 2022, ya kita lihat ya di sini. Nanti kita buka. Pada pasal 2 ayat 4 Per 12 tahun 2022 mengelompokkan wajib pajak orang pribadi dalam 9 golongan pokok KLU. Yang pertama adalah pejabat dan penyelenggara negara, yang kedua adalah pegawai ASN, yang ketiga adalah pegawai Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kapolri. Kemudian yang keempat adalah pegawai BUMN, BUMD, yang kelima pegawai swasta, yang keenam adalah pensiunan PNS ataupun prajurit TNI ataupun anggota Kapolri. Yang ketujuh adalah pejabat atau pegawai perwakilan negara asing dan badan atau organisasi internasional. Yang kedelapan adalah orang pribadi yang bekerja dalam hubungan kerja lainnya. Dan yang kesembilan adalah orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak memiliki pekerjaan dalam hubungan pekerjaan. Sementara itu untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Klasifikasi dilakukan berdasarkan klasifikasi baku KBLI. KBLI sendiri dapat dilihat di dalam website OSS ya. Ini adalah https://oss.go.id. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam OSS, bentar. Ya, ini adalah mengenai KBLI. Nah, teman-teman bisa lihat semua ya di KBLI ini. Jadi, kalau teman-teman mau menentukan KLU yang mana, maka masuk ke OSS ini. Tentukan satu per satu, tetapi bukan dengan cara langsung menentukan saja, tetapi harus dengan cara menentukan, apalagi kalau perusahaan sudah berjalan ya. Kalau perusahaan sudah berjalan, maka secara otomatis kalian sudah bisa mendapatkan persentase daripada setiap peredaran bruto yang terjadi gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini hanyalah contohnya saja ya. Ini hanya contoh. Menentukan KLU utama. Jika melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda, wajib pajak menentukan satu KLU utama. KLU utama pada satu tahun pajak dilakukan berdasarkan aktivitas atau kegiatan ekonomi dengan jumlah peredaran bruto atau penghasilan terbesar di antara aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak pada tahun pajak sebelumnya.
Nah, ini contohnya jadi teman-teman harus benar-benar pahamin dulu contohnya, setelah itu kita akan bisa mendapatkan kesimpulan dengan sangat mudah. Sebagai contoh, PT ABC menjalankan kegiatan usaha dengan beberapa aktivitas, meliputi industri tangki, tandon air, wadah dari logam, industri alat pengangkatan dan pemindai, kemudian industri mesin pertanian dan kehutanan, industri mesin perkakas mesin untuk pekerjaan logam, serta perdagangan besar mesin kantor dan industri. Masing-masing peredaran bruto dari aktivitas tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ketika teman-teman sudah tahu nih bahwa posisi peredaran brutonya sekian, maka teman-teman bisa harus langsung menghitung nih, persentasenya berapa sih? Oh, persentasenya 8.000 dibagi 58.000, 9.000 dibagi 11.000, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat, ini aku udah buatin di dalam bentuk Excel-nya biar lebih mudah. Maka ketika kita sudah tahu seperti ini, maka yang paling gampang yang harus kita lakukan awalnya adalah kita tentukan dulu nih persentasenya nih. Nah, ini persentasenya kita tentukan dulu. Setelah persentase ini kita tentukan, sebentar. Kemudian kita langsung masuk ke bagian setiap ini kita harus isi nih, kategori, golongan pokok, golongan subgolongan, kelompok, kemudian ada aktivitas ekonomi. Kita tulis semuanya ya, bentuknya seperti, tabel begini, 2 ya. Nah, dari sini kita kemudian melakukan analisa satu persatu. Kalau kita lihat dari sini, awal paling mula adalah kita harus menentukan kategori mana nih yang paling besar. Dengan cara apa? Ini cuma ada kategori C dan G ya, maka secara otomatis setiap yang C kita tambahkan sehingga hasilnya 65%. Yang G juga sama, kita ambil dari sini 34,48%. Kemudian setelah itu ketika kita sudah tahu bahwa C yang terbesar, maka secara otomatis kita harus fokus kepada C-nya saja. Kita mulai menentukan golongan pokoknya. Oh, ternyata dari golongan pokok ini cuma ada 2 nih, 25 dan 28. Dari 25 dan 28 ini mana yang paling besar? Ya kita tinggal satukan saja ya. Yang 25 jumlahnya hanya hanya berapa nih? 25 berarti hanya 13,79%. Yang 28 jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 51,73%. Jadi teman-teman lihat dari sini ya. Ini teman-teman lihat dari sini. 51,73%. Nah, kemudian setelah dapat golongan pokok, kita sudah tahu 25 dan 28 ternyata besar 28, ya sudah, berarti teman-teman harus fokus ke nomor 28, ya. Berarti golongan pokok yang harus dilihat kembali yaitu 28. Nah, dari golongan pokok 28 itu ternyata ada 281 dan 282. Kita tentukan lagi nih. 281-nya berapa? Oh, 281-nya ternyata ada 15,52 dan 282-nya yaitu 36,21%. Dapat dari mana itu semua? Ya udah kita 281 ini, 282 kita gabungkan ini kan ada 2 nih. Nah, ini gabungin. Nah, kemudian setelah kita tahu nih bahwa ternyata yang ada di yang terbesar yaitu 282. Setelah 282 kita tentukan, maka kita tentukan kembali 28. Kita harus tentukan kembali subgolongannya. Subgolongannya mana? Oh, ternyata di 282 ini terpecah menjadi 2, 2821, 2822. Ya kita tinggal lihat. Oh, ternyata 2821 itu 18,97. Sedangkan 2822 itu 17,24. Nah, ketika kita udah tahu bahwa yang terbesar adalah 2821 secara otomatis kita sudah dapat kelompoknya yaitu 28210. Maka kita tentukan bahwa KU utama ini yaitu industri mesin pertanian dan kehutanan dengan kode kelompok 28210. Maka inilah yang jawabannya yang paling besarnya. Nah, kalau teman-teman nggak mau pusing dengan cara begitu, sebenarnya bisa dilakukan dengan cara melakukan pembuatan pivot table saja. Karena cukup simpel buatnya kita tinggal ambil, kita drag begini ya, kemudian kita hanya pencet Alt DP, Alt DP, kemudian kita masuk, kita enter saja 3 kali. Setelah itu kita pencet Alt OA, kita ke bawahkan, kita pilih yang table 4. Nah, setelah table 4 kita tinggal masukin, mulai dari kategori kita taruh di row, golongan pokok kita taruh golongan, ya, terus kemudian sub golongan. Nah, khusus untuk nilai value-nya berapa ya kita ambil value dari percentage-nya aja, ya. Kita mainin di sini, kita rubah di format cell-nya kita rubah menjadi percentage ya. Nah, teman-teman di sini gampang nih lihat nih. Berarti cara yang paling gampang adalah kita lihat bahwa ini 100%. Teman-teman lihat ya benar-benar ya bahwa di sini ada angka 100% karena adalah penjumlahan dari C dan G. Nah, setelah dari 100% kita lihat, oh ternyata ini terdiri dari 28, ini terdiri dari C dan G. Oh, ternyata yang paling besar ya bagian C. C-nya yang mana nih? Kita naik lagi ke atasnya.
Ya kita naik lagi, oh dari C ini terdiri dari 25 dan 28. Oh, kita udah lihat 28 yang paling besar. Sekarang 28 mana nih? 28 ini kan udah nih 28 nih. Nah, sekarang kita bandingin 281 sama 282. Kita lihat, oh 282-nya 36%, 281-nya 15,52%. Nah, kita dapat 282. 282 kita cek lagi, yang mana yang paling gede? Oh, ternyata di bagian ini. Ya udah 2821. Akhirnya kita dapat nih, kalau kita kurang gimana? Kalau kita kurang tinggal masukkan kembali, misalnya contoh kelompok yang kita masukin ya, biar teman-teman jadi kelihatan. Nah, ini kalau kita ngapus 2821 subtotalnya tinggal klik kanan aja, kemudian subtotalnya kita buang. Nah, akhirnya teman-teman dapat di sini 18,97 dengan kode KLU utamanya yang kita tentukan yaitu 28210. Nah, setelah ini maka secara otomatis teman-teman bisa dapat langsung aja tulis di pembaruan identitas gitu ya di DJP online-nya kita tentukan bahwa kode KLU utamanya yaitu 28210. Oke teman-teman, jadi singkatnya adalah kesimpulannya adalah ketika teman-teman ingin menentukan suatu KLU utama ketika perusahaan itu memiliki peredaran bruto dengan beberapa jenis kegiatan utama perusahaan ya dengan kegiatan aktivitas ekonomi yang banyak, maka secara otomatis teman-teman harus bagi dulu nih semuanya nih. Oh, ternyata masuk ke bagian industri-industri ini. Oke, ketika kita sudah tahu industri-industri ini semua ada di mana ya di KBLI ya. Nah, setelah itu ya udah teman-teman tinggal tulis ini semua nih. Ya, kita bagi semua 58.000 ya, dari 8.000-nya persentasenya kita bikin ya. Jadi dari peredaran bruto dibagi dengan total peredaran bruto. Habis itu teman-teman tinggal tulis kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, kelompok, aktivitas ekonomi semua satukan. Ketika teman-teman sudah selesai lakukan itu, langsung saja teman-teman bisa bikin pivot table-nya. Setelah bikin pivot table secara otomatis teman-teman bisa langsung melihat hasilnya secara otomatis. Nah, ketika kita ditanya kenapa menggunakan KLU ini dan sebagainya, kita punya kertas kerjanya gitu ya. Kenapa kita bisa memilih ini? Nah, ini yang harus kita simpan. Kenapa kita bisa menentukan KLU ini sebagai KLU utama. Oke, itu aja teman-teman. Semoga informasi ini berguna buat kalian semua. See you, bye-bye.